Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan NTV. Kita ketemu lagi di program NTV Auto. Kali ini di sebelah saya ada unit baru dari Suzuki, yaitu Suzuki Fronx. Ini sudah di launching 5 bulan lalu, sekitar bulan Mei atau Juni 2025. Yang di sebelah saya ini seri tertinggi dari Suzuki Fronx, yaitu seri SGX ya. Harganya sekitar 320-an something, 321 juta. Head to head kompetitornya itu dengan HRW, seri teratasnya. Kalau dia seri terendah, seri GL itu dengan Toyota Rai seri tertinggi juga masih bisa compete. Nah, pertanyaannya, kenapa harus Suzuki Fronx? Nah, mari kita kulik data statistik. Sejak di launching bulan Mei, penjualan perdana di bulan Juni, ini penjualan perdana Fronx ini cukup fantastis, hampir menyentuh sekitar 2000 unit. Dan dia termasuk mobil terlaris di posisi ke-7 pada bulan Juni 2025. Artinya first impresi Suzuki Fronx terhadap publik ini cukup baik. Nah, sebelum mulai itu semua, mari kita lihat desain eksterior dan interior dari mobil yang diklaim dengan fitur-fitur canggih dan keren ini. Let's go. Ini adalah desain Suzuki Fronx, rekan-rekan. Nah, ini kita dari sisi luar. Dari grill depannya ini terdapat fitur teknologi sonar. Teknologi sonar ini adalah untuk mempertajam akurasi sistem ADAS, Advanced Driving Assistance System. Jadi nanti dia dalam salah satu fungsinya adalah adaptive cruise control, dan dia bisa lebih akurat dan lebih tajam untuk mengatur jarak dengan mobil di kendaraan di depan. Ini dari sisi samping ya. Desainnya mobilnya keren banget sih, cruise gini keren. Nah, ini kita kalau mau lihat bagasinya sekitar 308 liter. Bagasi ini lebih ke dalam ya, kapasitasnya dalam, jadi agak ke dalam di sini. Dan di bawah ini ada ban serep. Ini satu raket bulu tangkis untuk mobil kecil. Desainnya oke, bagasinya luas. Ini adalah interiornya, meski ada bahan plastik tapi desainnya cukup oke. Ada bahan-bahan yang empuk juga di dalam. Ini adalah leather untuk kursinya, masih oke desainnya. Kemudian di sini memang terdapat beberapa tombol-tombol fisik ya untuk memperlengkap fitur-fitur Suzuki Fronx, dari auto engine start stop sampai head unit display, heads up display. Nanti kita lihat heads up display. Kemudian ini adalah rem tangan, ini untuk sisi matic. Oke. Rekan-rekan NTV Auto, sebenarnya ada satu fitur yang menurut saya kurang lengkap. Artinya gini, akan lebih cantik lagi kalau mobil ini yang dengan fasilitas canggih, desain interior keren, desain keluarnya juga oke, kalau dilengkapi dengan dua fitur tambahan ini. Pertama adalah rem tangan. Kalau dia pakai rem tangan elektrik, menurut saya sih bisa lebih keren ya. Mobil ini bisa lebih cantik dan elegan. Kemudian fitur auto hold. Fitur auto hold biasanya terletak di sini ya, di beberapa mobil di kelas ini. Fitur itu memudahkan mereka pengendara yang sering terjebak macet di Jakarta terutama. Jadi akan meringankan, jadi pengemudi tidak hanya menginjak gas rem, tadi cukup mengaktifkan fitur auto hold aja akan menggunakan. Kita lihat sisi dalamnya ya teman-teman. Ini kalau dari leather seat kursi adalah leather fabrication dengan desain tertinggi, keren. Ada tombol AC dan untuk charging di belakang. Kemudian ada panel untuk tutup bagasi di belakang sini. Ini kursi belakang posisinya udah oke. Ini adalah salah satu fitur canggih di Suzuki Fronx yang menurut saya adalah ini first impresi pertama kali melihat Suzuki Fronx. Ya, ini HUD atau heads up display. Fitur ini biasanya ada di mobil-mobil kelas premium di harga 500 jutaan ke atas. Seperti apa? Kita lihat di sini ya. Oke, dia muncul. Nanti kita lihat dari dekat seperti apa isinya. Isinya adalah speedometer dan lain sebagainya, RPM segala macam. Nanti kita lihat dari dekat. Keren.
Oke teman-teman, ini ada salah satu fitur yang menurut saya paling keren di Suzuki Fronx. Ini adalah first impresi saya ketika mencoba mereview Suzuki Fronx. Namanya heads up unit, kita lihat. Ini akan berfungsi ketika mesin pertama kali dinyalakan. Oke, ini heads up unit, heads up display ya, HUD. Ini akan muncul persis di atas dashboard driver, memperlihatkan kecepatan mobil atau speedometer. Ini keren banget sih. Untuk mobil di kelasnya ini keren banget, dan biasanya fitur-fitur ini hanya terdapat di mobil-mobil kelas premium. Oke teman-teman, selain fitur HUD tadi, ketika pertama kali mesin dinyalakan akan muncul di head unit kita, MID kita dari sini akan memperlihatkan kondisi sekitar. Ini kerennya begini, jadi ketika kita di parkiran nyalain mobil, dia akan memperlihatkan kondisi sekitar kendaraan, aman nggak, nah ini keren banget ini. Jadi memang dia ngecek dulu salah satu dari 12 fungsi ADAS yang ada di Suzuki Fronx. Ada 12 fitur ini cukup komplit ya fitur ADAS-nya ya. Ada 360 kamera, ada adaptive cruise control, ada blind spot monitor, banyak ya. Nanti kita detailin di deskripsi. Teman, Suzuki Fronx ini memiliki fitur ADAS yang keren banget. Yang keren dalam arti lengkap. Ada 12 fitur di dalam sistem ADAS-nya. Apa aja? Pertama, misalnya adaptive cruise control. Ini apa? Ini adalah sistem di mana ketika pengemudi berada di jalan tol misalnya, jalanan kosong, jadi dia pengen kecepatan konstan, dia setting aja. Mobil akan lurus dengan kecepatan yang ditentukan. Dia setirnya kita bisa lepas dan pengemudi bisa agak sedikit beristirahat sambil pengemudi tetap berkonsentrasi. Yang kedua, kalau kita di jalan raya misalnya macet Jakarta, kalau kita terbiasa gas rem itu kan cukup capek ya. Ketika kita setting adaptive cruise controlnya, mobil ini akan menjaga jarak dengan kendaraan di depannya dan mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya. Bahkan kita tidak perlu setting kecepatan minimal. Kemudian apalagi fitur di ADAS-nya? Ada juga lane keep assist. Jadi ini untuk menjaga keamanan ketika kita berada di jalan raya, ada marka jalannya, dia tidak akan lewat dari marka jalan. Ada juga fitur ADAS-nya berupa 360 kamera view, ada juga parking sensor. Dan menurut saya yang paling keren itu tadi HUD, heads up display. Jadi untuk mobil Fronx untuk di kelas ini memiliki fitur-fitur canggih. Menurut saya itu keren di kelasnya. Oke rekan-rekan NTV Auto, untuk mesin yang berada di dapur pacu seri SGX Fronx seri tertinggi ini adalah mesin 1500 cc dengan 4 silinder. Dia memiliki tenaga 100,6 PS dan torsi 135 Nm. Ini tenaga dan torsinya lebih kecil dari mesin yang berada di Fronx seri terendahnya, seri GL, yaitu 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 104,7 PS dan torsinya 138 Nm. Kenapa torsi dan tenaga yang berada di Suzuki Fronx seri tertinggi ini lebih kecil? Karena mereka Suzuki mengklaim bahwa ini demi kepentingan efisiensi. Nah, memang untuk seri SGX ini ya disediakan fitur hybrid. Nah, untuk di seri hybrid ini adalah mereka menggunakan sistem mild hybrid, artinya baterainya sekitar 48 volt, kemudian dia akan menyalurkan listrik ketika mobil dalam posisi stop and go, sehingga membuat efisiensi bahan bakar menjadi baik. Nah ini mengapa Suzuki Fronx ini yang seri hybrid tertinggi SGX memiliki tenaga dan torsi lebih rendah.
Rekan-rekan NTV, untuk seri GL mesinnya itu tersedia dalam dua layanan transmisi, ya ini matic dan manual. Untuk yang manual tersedia dalam 5 speed dan maticnya 4 speed. Sedangkan untuk yang SGX seri mild hybrid ini hanya ada transmisi matic dengan 6 percepatan. Demikian rekan-rekan NTV, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen akun YouTube dan sosial media milik NTV News ID dan Nusantara TV. Terima kasih tim NTV Auto, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.